Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui small group kita hari ini. Apa kabarnya semuanya? Baik-baik semuanya, amin. Haleluya. Mari sebelum kita akan memulai small group kita akan menyatukan hati kita dan kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami, sehingga hari ini kami boleh ada di small group ini. Dan kami percaya small group ini adalah tempat di mana kami akan mengalami kasih Tuhan. Kami boleh berbagi bersama-sama tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami, sehingga semua kami di small group ini akan boleh merasakan kasih-Mu melalui kehidupan kami satu dengan yang lain. Pimpin kami lewat small group kami hari ini, supaya kami semuanya diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang di-sharingkan oleh masing-masing dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di small group ini kembali. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema, yaitu hidup disertai Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita kehilangan esensi dari kehidupan. Esensi itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan. Ya, kita lebih mengejar hal-hal yang tidak esensi. Kita lebih mengejar hal-hal yang tidak utama. Ya, sebagai contoh, semua orang itu pengen berhasil dalam kehidupannya. Jadi pengen berhasil itu tidak salah, itu benar. Tapi seringkali yang dilakukan oleh banyak orang adalah orang lebih mengejar bagaimana usahanya supaya berhasil, bukan mengejar apa yang penting dalam kehidupan yang bisa menghasilkan buah, yaitu hidup yang berhasil. Jadi saya kasih gambaran begini, usaha itu harus dan perlu. Tapi ingat, usaha itu tidak esensi. Usaha itu tidak utama, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa esensi dari kehidupan ini? Apa yang utama dalam kehidupan ini? Yang utama dalam kehidupan ini adalah disertai Tuhan. Mari katakan sama-sama. Yang utama dalam kehidupan saya adalah disertai Tuhan. 2, 3. Yang utama dalam kehidupan saya adalah disertai Tuhan. Amin. Itulah esensi dari kehidupan. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan itu menyertai kita, ya, masa sih kita akan gagal? Masa sih kita tidak berhasil? Kalau kita disertai Tuhan, masa sih kita nggak punya apa-apa? Tentu saja tidak. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kehidupan dari orang yang disertai Tuhan. Untuk itu, mari kita akan membuka super ayat small group kita bersama-sama yang terambil dari 1 Tawarik pasal 11 ayat 9. 1 Tawarik 11 ayat yang ke-9, mari kita akan baca bersama-sama super ayat small group kita. 2, 3. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Amin. Saya dikasih Tuhan, Alkitab berkata di sini dari ayat yang kita sudah baca, Daud makin lama makin besar kuasanya. Wow. Ya, Daud disertai Tuhan. Ya. Apakah ketika Daud disertai Tuhan lalu Daud tidak punya tantangan? Daud tidak mengalami sebuah tantangan dalam hidupnya? Tidak, ternyata saudara. Mari kita lihat sama-sama di dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima. 1 Tawarik 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Kita lihat ya. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, ini tantangannya, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut
kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata orang yang disertai Tuhan itu adalah orang yang juga akan menghadapi tantangan. Nah, Daud di sini dalam Kisah 1 Tawarik pasal 11, Daud ini orang yang disertai Tuhan. Daud ini orang yang mengharapkan Tuhan menyertai. Ada tantangan? Ya. Dia dihina, dia diremehkan, dia dipandang rendah. Nah, mungkin saudara bertanya, kalau begitu Pak, apa bedanya kita disertai dengan Tuhan dengan orang yang tidak disertai Tuhan? Ya, saudaraku, yang membedakan adalah begini, orang yang disertai Tuhan artinya Tuhan menyertai kita, dan Tuhan pasti akan membuat hidup kita bisa mencapai puncak keberhasilan kita. Amin. Itu bedanya. Kalau orang yang tidak disertai Tuhan, wah mungkin ya dia harus bergumul, dia harus bergulat dengan keringatnya, dengan jerih payahnya, dengan usahanya sendiri. Tapi orang disertai Tuhan, ada tantangan, oh tidak masalah. Tapi Tuhan akan membuat saudara harus sampai di puncak keberhasilan. Nah, dalam kisah ini tentu ada pertanyaan buat kita semua. Mengapa sih Daud direndahkan? Saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara, kenapa Daud direndahkan? Ya, ketika dia akan merebut Yerusalem, ya, merebut Yebus, ya, itu Yerusalem itu daerahnya orang-orang Yebus, ya. Karena begini saudaraku, Yebus atau Yerusalem itu adalah kota besar, kota yang besar, kota yang sangat prestisius, kota yang begitu mahal, kota yang aman, kota yang punya tempat perlindungan yang begitu kuat. Orang kalau tinggal di Yerusalem, orang kalau tinggal di Yebus itu aman. Orang kalau merasa tinggal di Yebus itu seperti orang-orang yang punya kelas, punya kedudukan. Nah, sebagai gambaran kayak begini saudaraku ya. Misalnya kita lihat mobil, saya punya mobil namanya Luxio, ya. Bedanya Anda membandingkan mobil Luxio sama mobil Pajero. Wah, dari sisinya saja, dari sisi harga saja, oh Luxio lebih murah, sedangkan Pajero itu jauh lebih mahal. Bagaimana dengan Luxio? Wah, Luxio tuh safety-nya kurang. Tapi kalau Pajero itu full safety, aman. Ya. Terus kalau mobil Luxio, mobil saya kecil, oh untuk medan-medan yang biasa. Ya, nggak bisa di medan berat, nggak bisa di pegunungan, jalan nggak bisa. Tapi kalau Pajero bisa di segala medan. Kalau bicara mengenai tenaga mesinnya, Luxio mesin kecil saudaraku, tapi Pajero itu mobil dengan tenaga yang besar. Nah, lalu bagaimana cara memilikinya? Nah, kebanyakan ya kalau pengen memiliki mobil yang mewah, ya kalau disuruh tanya pilih mana Anda, mobil kecil atau mobil besar? Kalau disuruh milih enak mana, punya Luxio atau punya Pajero? Ini kita bicara idealismenya ya. Ya tentu saja kita pilih yang bagus, kita pilih yang kuat, kita pilih yang handal, kita pilih yang prestisius seperti itu. Tapi kalau ditanya bagaimana cara memilikinya, kebanyakan orang itu akan lihat mampu nggak orang ini. Akan dilihat sama kemampuan pembelinya. Wah, ini modelnya kayak gini, kayaknya nggak mampu deh dia beli Pajero. Yang kedua, orang akan lihat penampilannya. Wah, penampilannya kayak gini, mana dia bisa beli? Ya. Apalagi kalau dia, wah lihat duitnya, wah ini sih kayaknya nggak ada duitnya, ya. Saudaraku, kita sering kali akan menemui hal-hal ini dalam kehidupan kita. Tapi Daud, ya, dalam realita, ya, terlihat kemampuannya sangat kecil, penampilannya biasa-biasa, terlihat jumlah duitnya kayaknya sedikit, nggak punya apa-apa. Tapi yang menarik adalah Daud itu mengandalkan Tuhan. Daud itu disertai oleh Tuhan. Maka ada satu ayat yang menarik yang kita baru saja baca. Daud bisa merebut Yebus. Daud bahkan menjadikan kota yang tadinya orang Yebus ngeremehin, mana bisa kamu ke sini, kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan sanggup masuk ke sini, karena ini aman, karena ini kuat, kami ini mampu untuk mengalahkan kamu. Tapi Tuhan mengubah hidup Daud. Daud bukannya bisa merebut, tapi Daud bahkan mengubah kota itu menjadi kota Daud. Artinya kota yang dimiliki oleh Daud. Saudara yang kasih Tuhan,
Saya ingin berkata kepada saudara hari ini, kalau engkau mengejar apa yang esensi dalam hidup saudara, kalau engkau mengejar apa yang utama dalam hidup saudara, yaitu disertai Tuhan, jangan takut engkau punya mimpi besar. Karena Tuhanmu akan memampukanmu untuk engkau merebut dan memiliki apapun yang Tuhan taruh di hati saudara untuk dimiliki. Amin. Tapi ingat, kita mesti mengejar yang utama, yaitu disertai Tuhan. Ya, kita harus mencari yang utama, yaitu disertai Tuhan. Nah, mari kita lihat akibat yang kedua. Akibat yang kedua, ya, Daud, kalau yang pertama tadi dia merebut Yebus, tapi yang kedua, Daud itu mengubah Yebus menjadi ibu kota, menjadi kota pertahanannya, itu menjadi yang utama. Ya, saya meyakini begini saudara, mungkin saat ini Anda dalam keadaan ekonomi yang sulit, mungkin saat ini Anda diremehkan oleh banyak orang karena kemampuanmu terbatas. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara, mari kita mengejar yang utama dalam hidup ini. Mari kita kejar yang esensi dalam hidup ini, yaitu hidup disertai oleh Tuhan. Mari kita bermimpi besar dengan cara minta sama Tuhan disertai. Bukan hanya sekedar memprioritaskan untuk kejar bisnis yang, wah saya pokoknya kerja keras. Bukan. Ada bekerja keras untuk disertai Tuhan. Kalau engkau disertai Tuhan, strategimu itu sumbernya dari Tuhan. Strategimu itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang kasih strategi saudara, sehingga engkau bisa merebut bisnis itu dengan mudah. Amin. Karena apa? Engkau mengejar yang utama, engkau mengejar yang esensi. Kau disertai Tuhan. Amin. Kalau engkau disertai Tuhan, Tuhan yang kirimkan channel-channel. Engkau akan dikirimkan pelanggan-pelanggan. Engkau akan dikirimkan koneksi-koneksi, dan koneksi-koneksi ini yang akan mempermudah engkau mencapai tujuan hidupmu, keberhasilanmu. Karena keberhasilan itu bukan esensi. Yang esensi adalah disertai Tuhan. Amin. Akibat berikutnya, Daud mengubah Yebus sebagai etalase kerajaan. Ya, tempat di mana semua orang lihat siapa Daud. Menjadi alat promosi. Daud menjadi ditakuti orang. Daud menjadi disegani orang. Kenapa? Karena Daud bisa merebut Yebus. Daud bisa merebut Yerusalem. Sehingga apa yang terjadi? Semua orang gentar kepada Daud. Semua orang memperhitungkan Daud. Dan saya berdoa, kalau saudara mengejar hidup disertai Tuhan, dunia akan gentar terhadap saudara. Saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Saudara akan diangkat oleh Tuhan. Pesan pentingnya dari pelajaran ini adalah, kalau kita disertai Tuhan, dengarkan ini, Tuhan bisa mengubah situasimu. Katakan amin. Tuhan bisa mengubah kemampuanmu. Tuhan bahkan bisa mengupgrade, menaikkan, mengubah kualitas bahkan kelasmu. Saya percaya kalau orang disertai Tuhan, kelasnya beda. Amin. Kelasnya pasti beda. Ya, seperti Daud telah dimampukan oleh Tuhan untuk merebut Yebus, saya percaya setiap saudara juga akan dimampukan oleh Tuhan merebut semua keberhasilanmu kalau engkau disertai Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita mengejar yang esensi dalam hidup ini, yaitu disertai Tuhan. Karena hidupmu di mata Tuhan adalah etalasenya sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau boleh berfirman bagi kami. Kiranya lewat pelajaran hari ini kami dibawa mengerti dan kami berupaya keras untuk kami disertai oleh Tuhan. Tolong kami dengan rendah hati, kami mau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman, dan oleh firman itu kami akan menghidupi semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sharing kami hari ini supaya kami bisa saling menguatkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita ada di bagian penting dari sharing kita. Mari kita akan sharingkan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, silahkan di-sharingkan apa berkat yang Anda dapatkan dari pelajaran hari ini. Yang kedua, apa komitmen saudara setelah Anda mendengarkan pelajaran hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.